akan bacakan sedikit tentang narasumber kita, yaitu Pak Agus Kurniawan. Beliau penulis, pembicara, editor dan konselor, pemerhati budaya dan sejarah, serta penghulu. Nah, beliau kelahiran Ketapang 24 Agustus 1984. Karya-karya beliau bisa dilihat ya di depan. Nah, banyak sekali. Kalau saya jabarkan satu-satu, nanti waktunya tidak cukup ya. Nah, sedikit ya mengenai tentang tulis-menulis ya kan. Sambil pemateri mempersiapkannya ya. Tak terlepas dari yang namanya konsep. Nah, guru-guru PAUD di sini pun Pak sudah menulis, benar ya? Menulis RPP ya? Ya benar ya kan? RPP, RPPH itu setiap hari Pak. Nah, jadi tentunya tak lepas dari konsep ya kan. Sebelum kita mengajar, sebelum kita menulis itu tetap harus ada konsep. Nah, atau rancangan ya kan. Jadi seperti itu juga garis besar atau gambaran besarnya kalau kita berbicara tentang menulis buku, tak terlepas dari konsep atau rancangan. Nah, jadi itu secara garis besar saja ya. Kemudian untuk motivasi kawan-kawan juga, untuk semangat kawan-kawan supaya tetap bisa menulis ya kan. Sedikit ngasih tahu tentang saya pribadi, saya juga pernah punya pengalaman tentang tulis menulis. Waktu kuliah, saya pernah ikut yang namanya menulis juga, itu namanya lembaga pers mahasiswa. Nah, itu saya sampai ke Pontianak, ke Singkawang ikut gitu. Jadi sedikit banyaknya tahu. Jadi sangat menarik sekali. Jadi saya apresiasi sekali sama kawan-kawan Himpaudi ya, khususnya panitia udah mau mewadahi kita untuk menulis di sini gitu kan. Kemudian saya juga pernah setahun lebih jadi penyiar radio yang kaitannya juga dengan tulis menulis, jurnalis dan lain sebagainya kan gitu. Itu juga hanya sebagai motivasi ya kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa memberi semangat untuk kalian semua. Tetap semangat ya. Semangat. Mana suaranya? Semangat? Oh, kurang semangat. Semangat? Iya. Nah, jadi siapkan alat perang kita. Apa alat perang kita hari ini? Iya, betul, pulpen. Jadi kalau ngomong-ngomong pahlawan kemarin ya, bisa hari pahlawan pakai senjatanya, senjata tembak atau lain sebagainya. Kita hari ini senjata kita yaitu pulpen sama buku. Nah, jadi yang penting-penting ditulis, yang mau ditanyakan nanti ditulis, nanti kita ada sesi tanya jawab, sharing dengan pemateri, jadi disiapkan. Oke, langsung saja kepada pemateri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan punya 3 materi langsung. Saya sebenarnya kalau ngajar sebenarnya lebih suka orang pegang HP, buka status, dan kemudian kita akan siap-siap untuk bikin status. Ada yang pernah membaca tulisan saya? Saya harap tidak. Ibu-ibu, boleh panggil ibu-ibu? Oke. Ibu-ibu bagiannya adalah diari. Diari hampir tidak bisa ditiru, hampir tidak bisa digandakan, hampir tidak bisa diduplikasi, karena ini catatannya pribadi. Ya, ini catatannya pribadi. Ada 3 hal yang tadi saya janjikan ya, 3 hal. Karena saya janjinya 1 jam ke Ibu Yuni. Saya janjinya 1 jam, kalau kelebihan sedikit ingatkan saya. Ada 3 hal. Yang pertama, biasanya langsung contoh. 1, membuat program tentang kepenulisan. Banyak orang yang ngomong, mampu ndak ikut saya nulis nih ya, ya kan? Atau sanggup ndak saya nulis? Ya, saya bilang saja tidak sanggup, udah selesai kan? Tapi orang nulis status bisa, waktu dia kecopetan nulis tentang curahan hatinya kecopetan bisa. Waktu orang punya utang mau ditagih utang, lebih galak kan orang yang punya yang dapat utangnya, bisa. Memviralkan orang yang menyakitkan hati, bisa. Berarti kita semuanya bisa tulis.
Teman paling akrab kepala, teman paling akrab kepala, nih, teman paling akrab kepala, teman paling akrab berpikir adalah tangan. Teman paling akrabnya. Ya, perhatikan, mikirnya gimana? Gini, ini kode kita sudah. Saya berpikir untuk cangkul, siapa yang cangkul? Kaki apa tangan saya? Tangan. Saya berpikir untuk numbuk cabai, siapa yang bekerja? Mulut apa tangan? Tangan. Siapa yang bekerja? Kalau saya bilang saya mau pergi ke sekolah, nah kaki ternyata. Enggak, tangan juga. Oh iya ke sekolah. Saya bicara saat ini adalah hasil saya menulis. Maka saya akan ingat poin-poin yang akan saya omongkan. Baik, itu yang pertama, kemauan. Mau dulu. Kenapa kita mau? Nggak usah ngomongkan tentang keabadian. Belum tentu omongan tulisan kita dibaca 1000 tahun lagi. Belum tentu. Nggak usah ngomong tentang pencapaian. Belum tentu apa yang mau kita tuju kita capai. Saya selalu suka dengan ngomong gini, hobi selesai. Kenapa hobi? Anggap saja nulis ini hobi. Saya bilang tadi, memviralkan orang bisa, kecopetan diceritakan bisa, nulis di status apa saja bisa. Bisa. Maka jadikan tulisan ini jadi hobi. Nggak usah mulai dari ngomongkan di buku, nggak usah ngadapi Word, nggak usah ngadapi notes, tapi nggak usah ngadapi catatan harian. Hadapi dulu status Anda. Buku segitu. Kalau kurang tebal, spasinya 2. Kalau kurang banyak, jadikan 14 fontnya. Nah, alhamdulillah tebal, orang yang beli tidak mau. Nak tak nak? Kalau nak, 1000 daya. Kalau tak nak, 1000 daleh. Jangan lupa gitu. Nak tak nak? Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 daleh. Daleh, tahu daleh? Tahu. Alasan banyak alasannya. Banyak daleh. Yang pertama, mau dulu. Yang kedua, langsung nulis ya. Langsung nulis ya. Yang tadi jangan ditulis ya, nak tak nak. Nanti begitu dibaca, boleh aku tulis. Ingat ya. Yang kedua, ini agak teknis. Siapa yang bahasa Indonesia dapat 9 di sini? Jangan-jangan menjawab peribahasa pun tidak tahu ini. Berakit-akit hulu. Oke, angkatan lama berarti ya. Berakit-akit hulu, beranam. Kemudian, apalagi yang lain? Contoh peribahasa. Nah, tak ada gading yang tak retak. Kalau gading yang tak retak, berarti gading palsu. Belajar ini gampang. Saya ini salah satu tugas saya di penulisan adalah editor, karena saya penerbit. Belajarnya gampang. Bedakan dimakan dan diketapang. Kalau nama tempat pisahkan. Kalau kira-kira bentuknya menunjukkan sesuatu, pisahkan. Sederhana sebenarnya, itu EYD. Pisahkan aja. Itu gramatikal. Kemudian belajar tata bahasa baku. Misal ya, orang yang terhormat itu 1 atau 2? Terhormat. Yang saya hormati banyak. Kalau yang terhormat dari semua ini berapa orang yang terhormat? 1. Yang saya hormati banyak. Nah, itu belajar juga. Itu penting agar logikanya nyampe ceritanya. Gramatikal juga tentang bisa download HP kalau HP-nya belum penuh karena WA, karena gambar, karena stiker, karena Facebooknya sampai 250 MB. Bisa download KBBI, Kamus Bahasa Indonesia. Yang kedua,
juga gunanya untuk menulis adalah thesaurus. Thesaurus itu pilihan kata. Biar omongannya jadi, biar tulisannya jadi unik dan betul dalam dalam pengungkapan. Thesaurus, T H E S A U R U S, thesaurus.